Umur itu adalah karunia berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, modal. Makanya Rasulullah itu pernah ditanya oleh sahabat, siapa orang yang terbaik? Maka Rasulullah menyatakan, man tola umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia umur yang panjang. Dan karunia umur yang panjang ini dipergunakan dalam rangka kebaikan. Wa hasuna amaluh, amalnya itu baik. Sebaliknya orang yang celaka, orang yang paling jelek, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tola umruhu, orang yang juga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan karunia umur yang panjang, akan tetapi wasa'a amalu, perbuatannya adalah tidak baik. Dia mempergunakan karunia umur dalam sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur umatku itu kan 60 sampai 70 tahun gitu. Wa aqallu ma yajuzu dzalik. Ada yang lebih dari itu tapi sedikit gitu. Artinya waktu yang sebentar itu mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya kita tidak menyesal manakala kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang ada di kuburan itu semuanya itu menyesal, terutama mereka yang di kehidupan dunia itu tidak melakukan kebaikan. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, farji'na na'mal sholihan. Untuk apa dikembalikan ke dunia? Untuk apa dikembalikan ke dunia? Bukan ingin jadi presiden, bukan ingin jadi bupati, bukan ingin jadi gubernur, bukan ingin jadi orang kaya, bukan ingin jadi orang yang melanglang buana. Yang mereka minta na'mal sholihan, supaya bisa melakukan amal sholih. Karena ketika di dunia mereka tidak melakukannya, menyesal, sungguh menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian Al-Islam rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita karunia sehat, sempat, dan terutama adalah karunia iman dan Islam, sehingga kita diberikan kemampuan untuk melangkahkan kaki ke masjid ini, menghambakan diri kepada Allah, sujud sebagai bukti bahwasanya kita adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya mengajak saya sendiri dan juga para jamaah untuk merenungkan ayat yang cukup familiar kepada kita, yaitu ayat yang berbicara tentang muhasabah. Karena kita sudah melewati 1 tahun 2022, sekarang kita di awal tahun 2023. Maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan muhasabah, dan ini adalah satu hal yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad
wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah dia lakukan di masa lalu untuk yang akan datang, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri, dan merekalah orang-orang yang fasik. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana seorang itu bisa menjaga ketakwaan? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat bahwa salah satu cara untuk menjaga ketakwaan, menjaga keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melakukan muhasabah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighat, hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah dia lakukan di masa yang lalu untuk memperbaiki keadaannya di masa yang akan datang. Wattaqullah, kembali Allah memerintahkan untuk bertakwa, yang kata para ulama ini isyarat bahwa satu wasilah untuk mengantarkan kita mempertahankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melakukan muhasabah. Menjaga keimanan adalah dengan melakukan muhasabah, melihat apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu, yang tujuannya adalah dalam rangka memperbaiki keadaan kita pada masa yang akan datang. Ghad itu bisa bermakna besok, dalam artian hari-hari esok ketika kita masih ada di dunia, sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun ghad dalam artian akhirat. Karena memang masa depan manusia itu adalah akhirat. Manusia akan meninggalkan dunia dan menuju kepada kampung akhirat, di mana manusia mempertanggungjawabkan semua apa yang dia lakukan pada saat dia ada di dunia. Nah, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan wal tandur nafsum ma qaddamat lighat. Yang perlu kita lakukan itu adalah melakukan muhasabah. Jadi muhasabah terhadap karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa umur, berupa karunia-karunia yang lainnya. Apa yang sudah kita lakukan sepanjang tahun 2022? Apakah kita melakukan hal-hal yang baik ataukah tidak? Yang selanjutnya kita berharap bahwasanya kita bisa memperbaiki pada masa yang akan datang. Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengisyaratkan bahwa yang namanya umur itu adalah satu karunia yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umur itu adalah karunia berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, modal. Makanya Rasulullah itu pernah ditanya oleh sahabat, siapa orang yang terbaik? Maka Rasulullah menyatakan man tola umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia umur yang panjang, dan karunia umur yang panjang ini dipergunakan dalam rangka kebaikan. Wa hasuna amaluh, amalnya itu baik. Jadi karunia umur digunakan dengan sebaik-baiknya.
Sebaliknya orang yang celaka, orang yang paling jelek, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebalikan yang tadi, man tola umruhu, orang yang juga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan karunia umur yang panjang, akan tetapi wasa'a amalu, perbuatannya adalah tidak baik. Dia mempergunakan karunia umur dalam sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia termasuk pada orang yang merugi. Dalam hadis yang cukup panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengisyaratkan tentang umur karunia ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan. Rasulullah menyatakan, kullun nas yaghdu, setiap orang, setiap manusia yaghdu, memasuki waktu pagi. Ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia waktu pagi, maka Rasulullah mengisyaratkan faba'iun nafsah, maka sesungguhnya dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia yang berharga berupa umur ini. Yang dengar itu dia memperdagangkan dirinya, ba'i'un nafsah, dia memperdagangkan dirinya. Nah, ada di antara manusia yang mu'tiquha, fa mu'tiquha au mubiquha. Ada di antara manusia yang dia dengan karunia umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memerdekakan dirinya. Karena dia kemudian memperdagangkan dirinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi man yabi'uha lillahi ta'ala bi ta'atih. Ada yang menjual dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan-ketaatan. Sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri mereka, harta mereka, yang dengan itu mereka diberi balasan berupa surga. Jadi faminhum man yabi'uha lillahi ta'ala mu'tiquha, dia memperdagangkan dirinya, menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala berupa ketaatan-ketaatan. Jadi melakukan ketaatan-ketaatan sehingga dia mampu memerdekakan dirinya, fayu'tiquha minal adab. Dengan itu dia memperdagangkan dirinya, menjual dirinya kepada Allah dan ketaatan, maka dia memerdekakan dirinya dari adab. Tapi sebaliknya, ada orang yang menjerumuskan dirinya ke jurang kecelakaan, au mubiquha, wa minhum man yabi'uha lisyaitan. Ada yang menjual dirinya kepada setan. Karena dia memperdagangkan dirinya kemudian dijual kepada setan. Bittiba'il hawa. Jadi dia mempertuhankan hawa nafsunya, dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh setan, mengikuti jejak langkah setan, sehingga dengan demikian maka dia pada hakikatnya mencelakakan diri. Nah, di dalam hadis ini sesungguhnya Rasulullah SAW itu memberikan kepada kita bagaimana ketaatan-ketaatan yang bisa kita lakukan dalam mengisi umur, mengisi karunia usia umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan-ketaatan. Karena yang namanya ketaatan sesungguhnya banyak. Yang namanya kebaikan itu luas. Dalam hadis yang panjang ini Rasulullah SAW memberikan contoh-contoh kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan agar kita termasuk ke dalam bagian mereka yang yabi'uha lillah, yang menjual diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan-ketaatan. Apa saja? Rasulullah menyatakan
at-tuhur syatrul iman. Yang pertama adalah dengan bersuci. Rasulullah menyatakan bahwasanya bersuci itu adalah syatrul iman. Dalam hadis yang lain itu maknanya adalah nisful iman. Wa fi hadisin ukhra itu adalah at-tuhur nisful iman. Bersuci itu adalah separuh dari keimanan. Apa maknanya bahwasanya bersuci itu adalah separuh dari keimanan? Karena memang sesungguhnya kita kan diperintahkan untuk bersuci. Allah Subhanahu wa taala juga sangat mencintai orang-orang yang bersuci. Baik kesucian lahir, terlebih lagi kesucian batin. Maka kesucian lahir itu diharapkan bisa membuat kita melengkapi diri dengan kesucian batin. Maka syatrul iman, separuh dari keimanan. Waqila ma'nahu, maknanya adalah annal iman yajubu man qablahu minal khotoya wa kadzalikal wudu. Bahwasanya iman itu kan menutup dosa-dosa yang sudah berlalu. Orang ketika melakukan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, wudu juga demikian. Jadi wudu juga demikian. Wa kadzalikal wudu, bersuci di sini. Jadi demikian juga wudu. Illa annal wudu la yusbihu illa ma'al iman. Hanya saja yang namanya wudu, bersuci itu tidak akan terjadi kecuali bersama dengan keimanan. Maka kemudian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita hendaknya mensucikan diri. Makanya di dalam riwayat misalnya ketika Mus'ab bin Umair itu didatangi oleh pemuka dari suku Aus, yaitu Sa'ad bin Mu'ad. Ketika itu Mus'ab berdakwah, itu didatangi oleh Sa'ad bin Mu'ad, kamu pulang itu, kamu jangan bodohi kaum saya dengan ajaran kamu yang tidak baik itu. Kata Sa'ad bin Mu'ad, kata Mus'ab bin Umair, bisa enggak dengarkan aja dulu, dengarkan apa yang saya katakan. Kalau memang tidak berkenan, saya akan pulang. Oke, kata dia. Kata Sa'ad bin Mu'ad, diletakkan tombaknya, saya dengarkan. Maka Mus'ab bin Umair kemudian menjelaskan tentang apa itu Islam. Dan beliau juga membacakan ayat-ayat Al-Quran. Yang setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Mu'ad terketuk hatinya. Karena memang Mus'ab bin Umair itu adalah seorang mukri. Dia orang yang pandai berbicara, suaranya juga merdu. Sehingga ketika membacakan ayat Al-Quran tergetar Sa'ad bin Mu'ad. Dia katakan, saya sudah melihat sesungguhnya kebaikan dari agama kamu itu dari raut muka yang berseri. Jadi dari raut muka Mus'ab bin Umair yang berseri itu, kemudian kata dia, sungguhnya saya melihat itu, apalagi kemudian dibacakan ayat Al-Quran. Bagaimana caranya kalau saya mau masuk ke dalam agama kamu? Maka kata Mus'ab bin Umair, caranya gampang. Kamu mandi, setelah itu kamu bersihkan pakaian, baca kalimat syahadat, dan sholat 2 rakaat. Maka Sa'ad bin Mu'ad kemudian melakukan apa yang dikatakan oleh Mus'ab bin Umair. Beliau mandi, setelah itu dibersihkan pakaiannya. Maka setelah itu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru kemudian sholat 2 rakaat. Yang di situ kemudian tersirat
bagaimana sesungguhnya yang diminta oleh Mus'ab bin Umair kepada Sa'ad bin Mu'adz. Yang pertama adalah membersihkan diri. Ini yang namanya tuhur itu kan, membersihkan diri, kemudian membersihkan pakaian, baru setelah itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga kalau kemudian Rasulullah menyatakan bahwasanya at-tuhur itu adalah nisful iman, adalah seperti yang mungkin pernah yang dikatakan oleh Mus'ab bin Umair itu. Apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'adz, dia membersihkan dirinya, membersihkan pakaiannya, setelah itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, diiringi dengan 2 kalimat syahadat. Maka memang salah satu kebaikan yang diperintahkan kepada kita adalah hendaknya menjaga kesucian diri lahir, terutama tentu saja adalah batin. Kemudian yang kedua yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW, bentuk kebaikan. Jadi bentuk kebaikan. Bahkan kalau bicara tentang wudhu ini, mungkin kita ingat apa yang menjadi keistimewaan dari Bilal itu. Bilal itu pernah ditanya oleh Rasulullah SAW, "Wahai Bilal, saya ini mendengar suara terompah kamu itu di surga. Apa yang menjadi keistimewaan kamu?" Tentu Rasulullah SAW sungguhnya tahu itu, tapi supaya yang lainnya itu tahu apa yang menjadi amalan dari Bilal bin Rabah. Apa yang dikatakan oleh Bilal bin Rabah? "Ya Rasul, tidaklah saya bersuci baik pagi ataupun petang, kecuali setelah itu saya sholat sunnah 2 rakaat, sunnat at-tuhur." Jadi ternyata kebiasaan yang berkaitan dengan tuhur juga, kebiasaan yang berhubungan dengan bersuci itu yang membuat salah satu keistimewaan pada diri Bilal bin Rabah. Tentu saja keistimewaan yang lainnya ya. Itu adalah salah satu kelebihan yang kemudian dikatakan oleh Bilal bin Rabah kepada Rasulullah SAW. Kebaikan yang lainnya apa? Rasulullah SAW menyatakan, "Walhamdulillah tamla'ul mizan." Kalimat hamdalah, alhamdulillah, itu akan memenuhi mizan, timbangan. Ini menunjukkan bahwa ucapan alhamdulillah itu adalah sesuatu yang juga berat. Maknahu idhamu ajriha, bahwa ungkapan yang mungkin dalam pandangan kita ringan, akan tapi itu adalah bagian dari kalimat thayyibah, ungkapan hamdalah, karena itu menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap karunia yang diberikan. Termasuk di dalamnya kalau berkaitan dengan umur, pada saat kita bangun di pagi hari, ketika kita bangunkan, yang diajarkan kalimat hamdalah juga. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, segala puji kepada Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mati, dan hanya kepadanya kami kembali. Kenapa diibaratkan bahwasanya tidur itu adalah kematian? Karena ketika tidur kita kemudian terpisah dengan dunia itu, diapa-apakan sepertinya tidak sadar. Atau ada juga orang yang tidur setelah bangun kemudian ada di dalam kubur. Jadi itu adalah bentuk kematian sementara. Maka kemudian kita ucapkan hamdalah. Jadi walhamdulillah, kebaikan yang mungkin kecil itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa kalimat syukur alhamdulillah sesungguhnya itu akan memenuhi timbangan nanti pada hari kiamat. Ya tentu saja diucapkan dengan penuh kesungguhan, karena orang yang mengucapkan hamdalah sesungguhnya mengakui bahwa apa yang dia miliki
apa yang dia terima itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah orang yang mengucapkan kata hamdalah itu akan mempergunakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan. Walhamdulillah. Jadi kalimat thayyibah artinya jangan meremehkan kalimat thayyibah walaupun mengucapkan hamdalah, karena itu merupakan bentuk syukur yang paling kecil lewat lisan yang kemudian dilanjutkan dengan arkan lewat anggota badan. Walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Ucapan subhanallah walhamdulillah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Jadi kalimat-kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah itu pahalanya juga sangat besar, memenuhi antara langit dan bumi, yang mengisyaratkan bahwa kalimat-kalimat thayyibah yang kita baca sesungguhnya itu adalah sesuatu yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kemudian kita ingat apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ada dua kata yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khafifatani 'alal lisan, yang kalau diucapkan oleh lisan itu ringan, akan tapi berat itu. Habibatani ilar rahman. Namun kedua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Saqilatani fil mizan, dan sangat berat di timbangan mizan nanti. Apa dua kalimat itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah, maha suci Allah dengan segala puji baginya, subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Dua kata Rasulullah yang kalau diucapkan itu ringan pada lisan, tapi sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, dan nanti itu sangat berat di timbangan di hari kiamat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau di sini Rasul menyatakan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard, memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Coba kita lihat apa yang ada di antara langit dan bumi. Siapa coba ada di antara kalian yang mampu, adik-adik ini, ada yang mampu mengukur betapa luasnya, berapa luasnya antara langit dengan bumi itu? Ada yang mampu mengukur kalian berapa luasnya? Nah, untuk memenuhi antara langit dan bumi itu, kata Rasulullah, cukup dengan membaca subhanallah walhamdulillah. Coba, ringan itu. Kebaikan yang sepertinya kecil, akan tapi Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa pahalanya itu sangat besar, memenuhi langit dan bumi. Itu di sisi lain ada juga itu saya baca itu barang yang itu kedua itu yang di yang sadana. Ya, jadi memang ada banyak kalimat-kalimat thayyibah. Namun yang penting maknanya di sini Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa kalimat-kalimat thayyibah, kata-kata baik, pujian, tasbih, itu sesungguhnya adalah kata-kata yang kalau kita ucapkan dengan sepenuh hati itu adalah kebaikan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam lisan kita manusia sepertinya itu adalah mungkin kecil, akan tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala sungguhnya besar.
Yang di sini digambarkan oleh Rasulullah SAW, alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Itu ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah itu pahalanya memenuhi langit dengan bumi. Dan itu kalau kita lihat betapa bagaimana luasnya, ma bainas samawati wal ard. Bahkan di sini digambarkan antara semua langit dengan bumi. Itu kalimat thayyibah. Kemudian yang berikutnya Rasulullah menyatakan was-sholatu nurun. Yang kebaikan berikutnya yang bisa kita lakukan supaya kita termasuk ke dalam bagian mereka yang yabiuha lillah, yang memperdagangkan diri, menjual diri kepada Allah dengan ketaatan adalah as-sholah, salat. Yang kata Rasulullah SAW, salat di situ berfungsi sebagai nur. Jadi berfungsi sebagai nur. As-sholatu nurun. Maksudnya salat itu sebagai cahaya. Ma'nahu annaha tamna'u minal ma'asi wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena salat itu akan menjadikan orang yang melakukannya tercegah dari perbuatan maksiat, tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ada seorang sahabat yang sholat, kemudian kata temannya, ya Rasul, itu sholat tapi dia sering mencuri. Rasul, apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Satamna'uhu sholatuhu. Nanti kalau sholatnya itu benar, sholatnya nanti pasti akan bisa mencegah dia dari apa yang menjadi kebiasaan buruknya itu. Jadi artinya kata Rasulullah, ya sudah, tidak apa-apa. Mungkin awalnya dia masih punya kebiasaan mencuri, akan tapi kalau dia benar sholatnya, maka dia akan tercegah oleh sholatnya. Sholatnya itu akan membuat dirinya bisa mencegah dari perbuatan yang tercela tadi. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga sudah mengisyaratkan, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu akan mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Bahkan di dalam ayat yang lain dalam Al-Ma'arij itu kan Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan bahwasanya orang yang sholat itu mempunyai kemampuan untuk mengendalikan dirinya. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Maka kemudian sholat itu akan menguatkan dirinya. As-sholatu nurun. Maka kemudian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bisabri wassholah. Bahkan kalau kemudian kita lihat sholat di dalam Al-Qur'an, di dalam adzan itu kan apa yang dikatakan muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ayo salat, ayo salat, ayo menuju apa, al-falah, keberuntungan. Falah itu gabungan dari al-fauz was-sa'adah, orang yang sukses dan juga bahagia. Jadi sukses dan bahagia itu falah. Sholatu nurun. Kemudian kebaikan yang lainnya yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW, was-shadaqatu burhan, sedekah. Karena sedekah nanti akan menjadi bukti. Bukti di sini dikatakan bukti dari keimanan, termasuk juga bukti tentang apa yang dia manfaatkan dari karunia Allah Subhanahu wa taala berupa harta. Karena di akhirat itu kan nanti akan diminta pertanggungjawaban tentang harta. Tentang harta itu kan ditanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dapat dan untuk apa digunakan. Maka ketika digunakan dalam rangka sedekah, itu menjadi bukti bahwasanya dia mempergunakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan sebagaimana yang diinginkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Was-shadaqatu burhan. Kemudian was-sabru dia wal Qur'anu hujjatun laka wa 'alaik aw 'alaik. Berikutnya adalah sabaran baik dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar ya, dalam artian ulet gigih. Sabar. Salat misalnya masih tidak 3 rakaat, jangan kemudian dianggap 4 rakaat kalau Isya itu. Isya 3 rakaat, 4 rakaat kan. Maka bersabar, dimulai di rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Jangan kemudian ingin diringkas terus. Bersabar melaksanakan perintah Allah, atau bersabar di dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, termasuk bersabar ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersabar itulah yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan rahmah, sholawat dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang terakhir, kebaikan yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan adalah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Karena kemudian Rasulullah menyatakan wal Qur'an hujjatun laka aw alaik. Quran itu bisa menjadi dua. Hujjatun laka itu artinya akan menjadi hujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita telah membacanya dan kemudian mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Atau hujjatun alaika, akan menjadi sesuatu yang memberatkan kita karena kita tidak mau membacanya, atau membacanya tapi tidak mau mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Jadi itu kebaikan-kebaikan yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, contoh-contoh kebaikan yang bisa dilakukan sehingga kita termasuk ke dalam bagian dari mereka yang bai'un nafsah, yang memperdagangkan dirinya akan tapi kemudian memperdagangkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjual diri kepada Allah bi ta'atihi, dengan melakukan ketaatan-ketaatan, baik dalam kadar yang mungkin dalam pandangan kita seakan-akan kecil, ataupun dalam hal-hal yang lainnya, melakukan sholat, sedekah, membaca Al-Quran, bersabar dalam semua keadaan, yang dengan itu mudah-mudahan kita termasuk dalam bagian yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW, mu'tiquha, yang memerdekakan dirinya. Terakhir kemudian saya kutip apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan diri, wa amila lima ba'dal maut, dan dia mau beramal untuk kehidupan sesudah mati. Jadi itulah orang yang cerdas. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia umur, maka dia mampu mengendalikan dirinya. Itulah orang yang cerdas. Artinya Rasulullah mengisyaratkan, jadilah orang yang cerdas. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sebaliknya, orang yang bodoh, orang yang lemah adalah orang yang dia selalu memperturutkan hawa nafsunya. Jadi kehidupannya memperturutkan hawa nafsunya, tidak mau untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia perturutkan apa yang menjadi dorongan hawa nafsunya. Sementara dia berangan-angan bahwasanya dirinya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tamanni namanya. Tamanni itu adalah angan-angan yang kosong. Karena orang kalau ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tentu dengan melakukan kebaikan-kebaikan tadi, bukan kemudian dengan memperturutkan hawa nafsunya. Makanya Rasulullah SAW kan juga mengisyaratkan
bahwasanya semua umatnya itu kullu ummati, kata Rasulullah, semua umatku nanti masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Rasulullah ketika menyampaikan seperti itu, kemudian sahabat heran itu, ya Rasul, wa man ya'ba, ya Rasul, masa ada orang yang enggan untuk masuk surga? Padahal di dalam Al-Quran itu kan surga digambarkan dengan tempat yang penuh dengan kenikmatan, buah-buahan tinggal datang sendiri, bidadari, Masya Allah, yang mutahharah disucikan itu, suci lahir batin, tidak pernah haid, tidak pernah cemburu, suci lahir batin. Jadi gambaran kenikmatan. Tapi kemudian sahabat heran, masa ada orang yang tidak mau ya Rasul, tidak mau masuk surga? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang ingkar, tidak mau untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka berarti dia itu tidak mau, enggan untuk masuk surga. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi artinya mari dengan usia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan dalam kebaikan. Kita berharap bahwasanya kita sebagaimana yang disyaratkan dalam doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma ja'alil haya ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidup itu sebagai bagian dari tambahan, ziyadatan lana fi kulli khair, sehingga kita bisa banyak menambah kebaikan demi kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, dan jadikanlah kematian itu sebagai istirahat kami, berhenti dari keburukan-keburukan yang isyaratnya memang umur itu hendaknya dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah modal yang berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu mudah-mudahan kita termasuk ke dalam bagian mereka yang mu'tikuha, orang yang bisa memerdekakan diri, karena kita sudah memperdagangkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjual diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang cerdas, yang mampu mengendalikan diri, melakukan amal dalam rangka persiapan untuk kehidupan sesudah mati. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan menjadikan renungan bagi kita. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia ini di kehidupan dunia kan sebentar itu. Paling kalau kata Rasulullah itu kan amaru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu kan 60 sampai 70 tahun itu. Wa aqallu ma yajuzu dzalik. Ada yang lebih dari itu tapi sedikit itu. Artinya waktu yang sebentar itu mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya kita tidak menyesal manakala kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang ada di kuburan itu semuanya itu menyesal, terutama mereka yang di kehidupan dunia itu tidak melakukan kebaikan. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Farji'na na'mal sholihan." Untuk apa dikembalikan ke dunia? Untuk apa dikembalikan ke dunia? Bukan ingin jadi presiden, bukan ingin jadi bupati, bukan ingin jadi gubernur, bukan ingin jadi orang kaya, bukan ingin jadi orang yang melanglang buana. Yang mereka minta na'mal sholihan, supaya bisa melakukan amal sholih. Karena ketika di dunia mereka tidak melakukannya, menyesal, sungguh menyesal. Artinya sebagaimana yang diisyaratkan oleh Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti dihisab, dan hendaklah kalian untuk berhias. Tazayyanu, untuk apa? Liyaumil ardil akbar, untuk
pameran terbesar. Kapan pameran terbesar? Nanti di akhirat, ketika amal kita itu ditunjukkan semuanya kepada kita. Manakala kita bisa menghiasi diri kita dengan amal soleh, maka kita tidak akan malu. Tapi kalau kemudian yang kita lakukan adalah dengan keburukan-keburukan, maka sungguh kita akan berada di dalam aib yang besar, yang kita sungguh-sungguh menyesal. Lebih baik menyesal di dunia daripada menyesal di akhirat. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.